Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam hangat, dan salam sejahtera untuk teman-teman yang sedang nonton. Kembali lagi bersama saya, ABD Ghafur Sajjad Al-Farisi di Lubangsa Media, sahabat kamu. Anyway, malam ini kita akan ngobrol santai tentang santri yang menekuni seni, yang khususnya di bidang lukis. Jadi pada malam hari ini kita kedatangan tamu dari santri klub lukis, yaitu Mas Nasrullah ya. Ya. Nasrullah. Oke. Mas Nasrullah. Dipanggil Nasril. Nasril. Oh, Nasril. Oke. Mas Nasril di sini Nasril aja ya, Mas Nasril. Ya, Nasril aja. Mas Nasril, nggak usah Mas. Gak usah Mas. Oh, ya. Agak Jawa ya kalau Mas ya. Oke. Nasril. Nasril di sini asalnya dari mana dan juga bisa diperkenalkan dulu dirinya siapa, namanya, dan juga asal dari mana, dibesarkan di mana, seperti itu. Nama saya itu Muhammad Nasrullah. Saya lahir di Jakarta, namun dibesarkan di Gili Genting. Lahir di Jakarta ya? Lahir di Jakarta, besar di Gili Genting. Dibesarkan di Gili Genting. Berarti merantau ya? Merantau, orang tua sempat merantau. Okay. Tapi kalau sekarang sudah enggak. Ya? Jadi ini katanya Nasril ini sudah lama ya menekuni klub lukis ya? Cukup lama sih, cukup lama. Cukup lama aktif di klub lukis ya? Aktif di klub lukis cukup lama, dari 2000 di klub lukisnya ya 2023. Di klub lukisnya 2023. Aktif di klub lukisnya 2023. Tapi kalau bertemu dengan suka dengan orang lihat melukis ya, itu sebenarnya sudah dimulai dari SD sebenarnya. Ketika saya SD itu, ketika maghrib itu sering melihat bukan video sih, tutorial ya? Bukan. Adzan. Suara adzan. Suara itu adzan di TV itu kan ada, ya di TV itu kan ada adzan. Di SCTV itu ada orang melukis gitu. Backgroundnya adzan itu melukis. Melukisnya itu lukisan pasir. Nah, saya setiap maghrib pasti ngeliat itu. Artinya dimulai dari sana. Dimulai dari sana, pondok, habis itu ketemu. Ternyata di pondok ada lukis. Ada gitu, dan saya dimulai dari situ. Gitu. Oke, berarti cukup lama dari SD ya? Cukup lama. Cuman tekniknya aja yang baru di pondok gitu. Tekniknya ada di pondok. Kalau masalah suka kepada lukis sudah dari SD. Dimulai dari video adzan yang ada klip video lukis di pasir. Lukis di pasir. Kemudian Nasril di sini. Mungkin bisa diceritakan sedikit pengalaman yang itu sangat penting di dalam menggeluti dunia lukis. Di mana itu? Di pesantren ya? Di pesantren. Kalau di pesantren sebenarnya cukup menarik sih, karena memang pesantren sebagai lingkungan keagamaan gitu, dia memiliki peran ganda gitu, peran ganda dalam di sisi lain sebagai agama, sebagai peran dakwah agama, dan juga di sisi lain nilai seninya harus ada seperti itu. Maka titik penekanan seni yang ada di pesantren itu pasti ya sebagai dakwah gitu kan ya. Maka dari itu sebenarnya kegiatan dari kesenian terutama lukisan di pesantren cukup banyak. Bahkan santri saya melihat juga banyak yang suka pada lukisan seperti itu. Polanya juga ada, paling mayoritas itu pasti wajah, pasti. Yang paling banyak itu pasti lukisan wajah. Nah, kebetulan ini kan pesantren ada seninya, lukis. Nah, di sini kebetulan ada lukisan. Iya. Ini lukisan Mas ya? Iya, lukisan saya. Oke. Kalau melihat dari ornamennya, ini kan kayak ala-ala Islami ya. Iya. Ada kaligrafi. Oke. Berarti kalau model-model seperti ini ada ruh-ruh pesantren yang dibawa ke dalam lukisan ya, Mas? Iya, ada. Karena memang kan di situ tulisannya Ar-Rahman kan ya. Ar-Rahman dan juga ada ornamen-ornamen Arab yang saya tulis sebagai hiasan saja gitu. Secara tidak langsung itu Ar-Rahman itu sebenarnya saya ingin bicara bahwa kasih sayang itu tidak cukup kepada umat yang muslim saja, tapi juga kasih sayang itu bisa mencangkupi kepada orang-orang yang non muslim juga. Buktinya mereka juga bisa makan gitu, meskipun tidak beriman gitu. Berarti itu Ar-Rahman cukup dalam mana? Cukup dalam sebenarnya, luas juga sebenarnya.
kalau model lukisan seperti ini kan biasanya lukisan ada lukisan pemandangan, Oh, ada gunung, iya. ada muka. Kalau macam ini lukisan seperti ini ada jenisnya nggak? Disebut Ada, apa itu? ada, karena ini masuk ke lukisan kaligrafi kontemporer. Kaligrafi kontemporer. Itu ya sintesis dari Sintesis. seni Islam yang lahir kaligrafi, terus sama lukisan, jadilah lukisan kontemporer. Kaligrafi kontemporer, Artinya sintesisnya. semacam gabungan gitu. Gabungan gitu. Kemudian keluar sintesis kaligrafi Ya, kontemporer. ya kurang lebih seperti itulah kalau saya bahasakan gitu. Iya. Gampangnya begitu ya. Nah, mudahnya. Nah, kemudian kira-kira sepengalaman Mas sebagai santri yang menekuni di bidang lukis, itu ketika melukis apakah memasukkan pesantren? Ini kan Mas lukisannya kebetulan bertempat di pesantren kan? Oke. Bukan di luar pesantren. Apakah ketika mau melukis itu terbesit untuk membawa nilai-nilai pesantren ke dalam lukisannya, Mas? Terbesit, pasti terbesit karena memang karena memang hidup saya lebih lama di pesantren seperti itu. Jadi pasti terbesit ketika lukisan itu harus ada nilai-nilai pesantrennya. Seperti saya ingin memasukkan seperti lukisan pertama saya ingin memasukkan bahwa mencintai tanah air itu kewajiban bagi kita, dan kita di pesantren sudah sering menyanyikan hubul watan dan segala macamnya ya. Dan itu saya adaptasi dalam konteks dulu ketika saya kecil, bahwa di Jakarta banyak orang-orang yang meninggalkan tempatnya, terutama Betawi sebagai pemukim utama, pemukim asli, dia terpinggirkan karena industri gitu. Jadi saya melukis Jakarta gitu. Dan dengan perkotaannya ada pemulung sebagai orang Betawi asli, sekarang jadi pemulung seperti itu. Jadi sebenarnya nilai itunya ya sebenarnya kita harus mencintai gitu. Ketika orang sudah mencintai, biasanya sering disalahpahami gitu. Disepahami, terutama masalah di Jakarta itu sendiri. Dan saya pasti membawa nilai-nilai pesantren karena memang itu yang ditekankan oleh kiai-kiai, terutama Ki Afan, guru-guru kami yang melukis, ya Ki Afan, terus Pak Tamar, Pak Iskandar, bagaimana nilai-nilai pesantren di lukisan itu terbawa, jangan sampai dilepas. Dan juga yang memotivasi kami itu di luar pesantren gitu ya. Yang sekarang sedang itu Zuk gitu. Lukisan Zuk itu selalu memotivasi teman-teman, ya juga saya pribadi, untuk selalu melukis dengan nilai-nilai pesantren dan Islam. Artinya membawa latar belakang kita yang berangkat dari pesantren. Iya. Oke. Nah, ini kan menariknya di Lubangsa sendiri ya, Mas. Iya. Di tempat kita mondok itu kan Lubangsa ini punya klub lukis, punya klub untuk merangkul teman-teman yang suka pada lukis. Oke. Nah, di klub lukis sendiri di Lubangsa ini, apakah memang sudah ada semacam penekanan kepada seluruh anggota komunitas klub lukis untuk ketika saat melukis harus ada nilai-nilai pesantren yang dibawa kepada oretan lukisannya, Mas? Oh, begini aja. Sebenarnya nilai-nilai pesantren itu sebenarnya kan seorang pelukis itu tidak bisa langsung dia merancang, mengonsep sesuatu sehingga menjadi lukisan. Terkadang seorang pelukis itu dia melukis dulu jadi gitu. Nanti masalah nilai itu bisa dicari dalam simbol-simbol yang dia tulis sendiri gitu, dalam lukisan itu sendiri gitu. Oke, berarti langsung ada ide, langsung dituangkan. Nah, masalah nilai bisa dimasukkan nanti ya? Iya, masalah nilai dan juga pemaknaan dia bisa masukkan di situ. Tapi sebenarnya masalah nilai, penilaian dan segala macam itu tergantung penonton seperti itu. Jadi si pelukis hanya mengutarakan bahwa inilah yang pesan ini, bagaimana pesan yang nilai itu yang ingin disampaikan itu tersampaikan kayak gitu. Berarti itu sebenarnya. Masalah pemandangan terserah yang melihat ya. Terserah sebenarnya gitu kan. Jadi di klub lukis itu kan memang tidak ada penekanan secara khusus, tapi yang ditekankan yang pertama itu adalah teknik pertama. Teknik melukis yang baik ya. Teknik melukis, karena memang rata-rata yang ikut klub lukis gitu, klub lukis itu ya berangkat dari nol rata-rata. Ada yang nggak berangkat dari nol, tapi suka gambar anime gitu. Suka gambar anime, sehingga ya bagaimana anime ini bisa menjadi dari anime itu bisa menjadi lukisan gitu. Tidak menjadi komik aja gitu kan ya.
Ya dilatih gitu. Dipoles lagi. Dipoles lagi, di belajar chat dan segala macamnya. Tapi yang paling utama di kup lukis itu yang dilatih pertama teknik wajah dulu, realis dulu gitu. Oh iya, wajah. Bentuk realis, habis itu baru ke akrilik gitu, cat gitu. Iya. Baru dari yang lain. Sebenarnya saya dulu waktu santri baru pernah daftar klub lukis. Saya waktu itu juga tertarik pada lukis, kan saya berangkat dari rumah juga suka menggambar. Waktu SD menggambar gunung misalnya. Nah, kemudian saya mondok di sini. Oh, di sini ada klub lukis. Jadi saya daftar. Waktu itu saya daftar sama teman saya yang juga dari daerah saya, Mas. Ikut klub lukis, daftar. Cuma hadir ke pertemuan itu cuma 1 kali, Mas. Karena waktu itu saya belajar memang. Lukis itu memang dimulai dari mata ya kalau nggak salah. Iya, dimulai dari kalau mata. yang berangkat dari nol itu dimulai dari mata dulu ya. Mata, hidung, kemudian baru jadi wajah ya. Nah, di situ saya frustasi, sulit banget. Sulit banget. Makanya itu ketika teman-teman di tahun kemarin itu sudah banyak evaluasi, sehingga dimulai dari bentuk, bukan dari arsiran, bukan dari apa. Misalnya bikin bunter dulu gitu, bulat dulu gitu, bikin kotak, arsiran, segala macamnya. Itu dimulai dari sana dulu. Masalah bentuk itu kan nanti akan dibentuk. Biasanya kan kalau teman-teman itu kan ada yang pakai garis kotak-kotak gitu kan ya. Nah, itu. Jadi bisa di garisnya aja kita tekankan, karena kalau misalnya garisnya berbeda, ya pasti bentuknya berbeda gitu. Itu aja. Kalau garisnya benar, ya pasti mukanya pasti benar juga gitu bentuknya nanti. Itu. Ya, untuk melatih kepekaan kami juga punya teknik sebenarnya, rutinitas, yaitu objek langsung gitu. Objek realitas ya. Realitas, kita menggambar realitas bagaimana disalin, dimasukkan ke kertas gitu, menjadi lukisan objek gitu. Dan itu kalau yang model seperti itu lukisan realis apa gimana, Mas? Artinya kan bukan imajinasi kan? Bukan, itu realitas sebenarnya. Seorang pelukis itu merespon objek yang bagi dia itu memiliki komposisi yang cocok untuk dimasukkan ke kertas gitu. Jadi sebenarnya itu berangkat dari realitas, misalnya di pasar, di simpang dan segala macamnya. Dan itu memang kalau di kup lukis itu kami tidak menekankan komposisi yang cocok, enggak. Kami menekankan untuk peka kepada lingkungan dan 3 dimensi gitulah. Artinya peka kepada lingkungan dulu. Iya, peka kepada lingkungan, bentuk lingkungan itu bentuknya kan, kalau misalnya satu benda kan kalau dari dekat itu besar ya, semakin jauh itu tambah kecil gitu kan. Jadi kan itu kan perlu perspektif. Bahasanya perspektif gitu. Perspektif seorang pelukis ya. Perspektif, bukan perspektif bagaimana pelukis memandang, tapi mata pelukisnya yang melihat gitu. Bagaimana? Kalau misalnya kan seperti kita melihat sesuatu. Kalau dari sini kan saya melihat bahwa Papeng itu ada ininya kan ya, ada gininya lah di bawah gitu kan. Tapi kalau kamu kan nggak ngelihat gitu. Nah, saya melukis di semuanya itu yang dilihat saya gitu. Nah, seperti itu. Jadi perspektif saya gitu. Oke. Nah, ini kan kalau ngobrol soal karya ya, Mas. Iya. Kan tentunya pasti ada sebuah yang namanya capek ya. Pasti ada titik di mana kita lesu, kita jenuh. Nah, pasti seorang pelukis pernah mengalami hal seperti itu. Sering. Nasril sendiri di sini, kira-kira untuk mengatasi hal semacam itu, jenuh, letih, itu mungkin ada tips tersendiri yang digunakan? Sebenarnya kalau bosan itu biasanya kalau saya sih pribadi sih lebih banyak ke diselingin ke baca buku aja, baca buku teori-teori lukis, ya baca apa intinya buku ya? Intinya buku lah. Oke, ketika jenuh menulis, sudah letih menulis, digeser lagi untuk baca buku dulu ya. Iya. Seperti itu. Ya kayak seperti itu sih setiap harinya. Kalau misalnya gitu ya. Iya, kayak selain kegiatan pesantren ya melukis, kalau nggak melukis ya baca buku gitu. Kalau jenuh berhenti dulu, jangan lukis, jangan diteruskan ya. Iya. Karena kalau seperti itu bahaya ya. Bukan bahaya juga sih. Artinya ada yang mengatakan bahwa kalau dipaksakan itu kayak tangga gitu. Jadi ya kayak orang olahraga aja, semakin dipaksakan maka semakin ya tambah kuat gitu katanya kan. Ada yang merugikan seperti itu. Ada yang merugikan kalau almarhum Maimun bilang kalau sudah
capek gitu, jangan dipaksain dulu, kasih gap dulu gitu. Kita refresh dulu ya. Break dulu gitu. Nanti kalau udah refresh lagi, lukis lagi gitu. Ada yang seperti itu. Tapi mayoritas teman-teman sih pakai yang kedua, yang pakai yang almarhum itu. Ada kayak gitu. Karena Berhenti lebih dulu ya. lebih mudah Iya, gitu, lebih mudah. Nah, ini kan di Lubangsa sendiri kan memang dikenal kalau Lubangsa pasti sibuk. Oke. Lubangsa identik dengan santri yang super sibuk kan. Oke. Nah, ini di tengah kesibukan Lubangsa, bagaimana Nasril di sini masih bisa produktif untuk menuangkan idenya kepada kertas kanvas melukis? Iya, pertama ya saya ya harus meluangkan itu waktu bersama teman gitu. Waktu bersama teman itu teman-teman bersama teman-teman Gili Genting gitu. Itu dikesampingkan dulu, karena ketika saya berpikir ketika liburan kami pasti bertemu gitu, pasti nongkrong juga gitu kan, pasti gabung gitu. Tapi kalau misalnya di pesantren, menurut saya kan cuma waktunya belajar gitu kan, belajar. Pengembangan skill gitu ya. Jadi ya difulkan ke melukis saja gitu, belajar melukis dan segala macamnya. Dan itu pasti dikerjakan biasanya kalau saya malam jam belajar, setelah jam belajar sampai kabel tidur, sampai mentok jam 11 saya biasanya mentok jam 11. Berarti lukis di waktu malam ya? Ya, biasanya jam 11 ke belakang itu saya udah malas gitu. Lebih baik baca buku aja gitu. Gitu, lebih baca buku. Gitu. Nah, kemudian di sini Mas, ini kan kebanyakan santri yang ada di Lubangsa itu memang seperti saya tadi kan. Saya kan punya keinginan untuk belajar melukis. Tapi saya merasa saya kayaknya bakat saya bukan di lukis deh. Nah, kira-kira mungkin ada sesuatu pesan ataupun tips cara bagaimana saya bisa percaya diri, saya bisa melukis meskipun saya merasa nggak punya bakat, Mas. Mungkin ada tips dari Mas. Sebenarnya kan kalau bicara gak tahu, saya juga berangkat tidak tahu gitu. Saya berangkat dari nol. Saya berangkat dari nol aja, cuman apa ya, membahas sama Tuhan apa enggak. Iya, membawa rasa suka saja dari yang bertemu di SCTV, melihat di Adan itu, dan juga terus ketemu dengan teman saya orang Gili Genting itu, ya suka gambar anime, doodle dan segala macamnya. Dari situ saya nggak megang pensil sama sekali, nggak gitu. Nah, jadi juga berangkat dari nol sebenarnya, Tapi kenapa itu bisa? Karena saya memiliki target gitu. Oke, target ya. Target dalam manage, tidak terlalu, sebenarnya kalau kesana tidak terlalu di manage, karena memang takutnya waktu yang mengatur gitu. Takutnya seperti itu. Tapi yang paling penting adalah kita punya target gitu. Kita punya target minimal. Ya, saya waktu itu punya target, saya 1 tahun harus sudah tidak pakai garis gitu wajah. Harus itu. Kalau pakai garis berarti saya sudah kategori gagal gitu. Kategori malas gitu. Dan saya ternyata itu terlaksana 4 bulan setelah saya ikut ke pelukis gitu. Setelah 4 bulan saya ikut pelukis, saya sudah tidak pakai garis gitu. Jadi itu sudah melebihi target gitu. Jadi setelah itu saya bisa belajar apa saja, ya cat, tinta Cina, cat air dan segala macamnya, objek langsung dan segala macamnya, seperti itu. Jadi kalau sudah anggaplah yang dasar selesai, mungkin ya bisalah langsung. Dan juga saya punya juga teman itu, dia bebel banget orangnya. Maksudnya kalau kebentuk itu, wah susah banget, benar susah banget. Sehingga tapi dia orangnya cuman modal semangat setiap hari ngelukis. Minimal mata sehari, satu hari mata selesai, bola matanya doang, tangan 1 jari doang. Terus tapi sekarang juga bisa, tapi dia basicnya bukan di wajah. Nah, ketahuan sudah basicnya, tapi basicnya di cat gitu. Catnya itu kayak kubisme dipotong-potong seperti itulah lukisan catnya. Jadi itu memang karakternya gitu. Nah, jadi kalau misalnya dia sudah bersinggungan, kalau kata bahasanya Pak Tamar gitu, itu kalau kamu gak bisa karena kamu tidak berteman dengan alatnya. Coba kamu berteman dengan alatnya, berdamai. Kalau bahasanya Pak Tamar, berdamai. Kamu misalnya menggambar wajah, kamu megang pensil seakan-akan pensilnya
nggak berpihak sama kamu. Sebenarnya itu kamunya yang nggak berpihak gitu. Tubuh kamu tidak terbiasa dengan pensil, berteman dengan pensil. Harus terbiasa ya. Rutinitasnya aja ya, konsisten aja terus. Sebenarnya yang paling berat itu ketika melawan bosannya itu. Konsisten berat emang ya. Nah, kalau saya pribadi sih, kalau masalah bosan itu tadi saya lebih kayak tangga aja. Semakin kamu bosan, maka itu semakin cobanya tinggi gitu. Tinggal langkah aja ke atas kamu pakai by step by step tambah tinggi gitu. Nah ini kemudian yang terakhir Mas, itu kan ini emang kursinya agak goyang. Ini bahaya ini. Ya udah, Jod. Nah, yang terakhir ini kan biasanya pesantren memang dipandang oleh orang yang luar pesantren itu pesantren adalah tempat untuk ibadah, untuk belajar keagamaan. Nah, kemudian ternyata di pesantren sendiri di Lubang seharusnya ada santri yang tidak terlalu fokus kepada agama, tidak terlalu fokus kepada ibadah, artinya tidak menyatukan tenaganya untuk belajar itu. Artinya masih belajar seni, masih belajar lukis. Nah, ini bagaimana pandangan Nasril terkait hal semacam itu? Sebenarnya menurut saya pribadi ini yang bagus gitu. Meskipun pesantren dia memiliki target keagamaan, dakwah dan segala macamnya, tapi yang pesantren Lubangsa itu uniknya dia tidak meninggalkan, tidak mengucilkan minat santri, tidak mengucilkan skill-skill santri yang memang sudah ada gitu. Tinggal dibentuk wadah-wadah dan segala macamnya. Itu sebenarnya yang menurut saya unik di Lubangsa. Karena memang banyak sih adik saya juga pernah mondok di pesantren lain. Ya memang kelimpungan di sananya. Pesantren terlalu fokus di pesantren lain itu terlalu fokus kepada targetnya gitu, target yang apa segala macamnya, kan ada target setiap pesantren itu kan ya. Di Lubangsa itu lebih fokus kepada skill santrinya gitu. Makanya kan saya pasti ingat dawuhnya ke mama itu kan mandiri gitu, mandiri belajar gitu, terus belajar. Yang saya ingat itu kata-katanya ke mama itu belajarlah nak, simple itu aja, belajarlah nak. Gitu. Sehingga ya saya terus sampai sekarang suruh belajar emang sih. Baik pribadi. Wadah sudah banyak di luar saya. Tinggal pilih aja gitu. Bahkan saya dulu ketika mondok juga sering dibilangin sama yang gede-gede gitu, bilangin bahwa pesantren Lubangsa ini kayak rumah makan, kamu tinggal pilih aja menunya bagaimana, yang ikannya apa. Ya kalau kamu kesini nggak punya tujuan beli gado-gado aja gitu. Campur-campur ya. Nah, gitu. Ini yang paling terakhir nih. Kalau tadi yang terakhir, ini yang paling terakhir. Ini kan kemarin saya dengar bahwa klub lukis Lubangsa ini pernah menjuarai beberapa ajang lomba lukis ya. Itu mungkin bisa dipaparkan secara sedikit, kira-kira yang prestasi yang pernah diraih oleh klub lukis Lubangsa itu apa saja kira? Kalau prestasi lomba apa atau prestasi pameran sih? Prestasi lomba. Oke. Lebih kepada lomba. Lebih kepada lomba. Kalau lomba itu pada tahun 2000 berapa itu ya? 2024 atau 2024 kayaknya sih. 24. Itu menang lomba melukis di Universitas Sudaraja Semadura. Semadura ya? Semadura itu apa namanya? Juara 1 dan juara 2. 1-2 dipegang oleh teman-teman pelukis gitu. Dan juga barusan itu yang terbaru itu teman pelukis itu menang juara melukis sejawa kayaknya, karena memang ada orang Jogjanya, sejawa, dan dia masuk 10 besar gitu. 10 besar itu udah menang karena memang yang dipilih di sana memang 10 besar gitu. 10 besar enggak ada 1 2 3 1 2 karena memang enggak kayak agak dinas, tidak dinas gitu lombanya. Tapi ada uangnya 2 juta seperti itu. Alhamdulillah. Ya lumayan buat bakar-bakar ya kan. Gitu. Berarti memang sayang ya kalau klub lukis ini enggak dilanjutkan secara benar-benar efektif ya, Mas. Sebenarnya sayang sih karena memang bagi saya klub lukis ke depannya pasti akan tetap pasti akan tetap banyak peminatnya. Kan cuman santrinya aja yang kadang melihat gunung udah gak mau naik aja gitu, saking tingginya gitu. Ya seperti itulah, namanya juga mental gitu. Mentalnya gitu harus dikuatkan gitu.
Oke, baik. Terima kasih ya Mas karena sudah Oke. mau berbagi Siap. cerita Siap. bersama Oke. saya. Ya. Sudah meluangkan waktu. Ya. Biasanya yang jadwalnya melukis jadi harus ke sini. Santai. Terima kasih. Ya. Jadi itulah beberapa kisah dari seorang santri yang menekuni bidang lukis di Lubangsa. Dan sampai di sini dulu ngobrol hangat kita pada malam hari ini. Dari saya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.